Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum memulai materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua bisa dipersiapkan, Li? Saya, Pak. Saya, ayo. Sebelum memulai pada hari ini, kita berdoa dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, jadi di sini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang bagaimana cara memilih program studi. Ini kan udah kelas 12 SMA semua ya. Jadi kan perlu namanya pengalaman atau pemahaman bagaimana sih cara memilih program studi supaya tidak salah jurusan dan lain macam sebagainya. Oke, nah jadi sebelum masuk ke materi kita harus tahu nih apa sih program studi itu. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan bahwasanya program studi adalah suatu kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran atau kurikulum tertentu dalam suatu pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Nah, jadi istilah program studi itu tingkatnya bisa disebut dengan istilah prodi. Oke. Nah, jadi bagaimana sih Pak kita harus mengetahui cara memilih program studi agar tidak salah jurusan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan PPT-nya. Sebentar. Nah. Nah, yang pertama kita harus cari tahu nih, cari apa yang kamu suka. Nah, itu kan digambar contoh ada orang bermain bola. Nah, anak-anak bisa nih kalau di selang waktu hobi senggang itu tertentu, kalau yang hobinya bola bisa mendalami cara bagaimana olahraganya, bermain bola itu kan bisa masuk ke dalam guru olahraga. Terus ada gambar orang lagi melukis atau sedang memainkan alat musik. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke kesenian atau guru seni budaya. Yang kedua, ada minat dan bakat setiap orang itu berbeda. Nah, jadi poin di sini adalah yang dikatakan, jadi kita itu tidak boleh insecure atau iri melihat bakat orang lain. Seumpama si Cahyo, kok dia bisa apa ya, kita enggak. Nah, belum tentu, kita belum memahami tentang kepribadian kita. Bisa jadi si Cahyo itu suka nih, bisa dimintain saran ketika temannya bercerita atau lain sebagainya, bisa masuk ke program studi bimbingan dan konseling atau maupun psikologis. Yang poin ketiga yaitu riset jurusan. Malu bertanya sesat di Nah, malu bertanya sesat di jalan. Biasanya kan di SMA ada tuh guru BK. Jadi anak-anak bisa istilahnya bertanya kepada guru BK tentang mengenai program studi. Contohnya kalau bahasa Indonesia, Bu, kalau yang dipelajarin itu dalam program studi bahasa apa saja ya, Bu, ya, terus atau maupun BK dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, yang poin keempat, riset perguruan tinggi. Nah, jadi anak-anak itu harus bisa atau harus tahu memilih kampus mana yang sekiranya anak-anak minati dengan cara yaitu kita berkunjung di kampus tersebut. Carilah program yang kampusnya terakreditasi A, baik itu dalam dosennya yang profesional mengajarnya, terus dalam segi fasilitas di dalam kampus. Yang kelima yaitu jangan terpaku dengan satu jurusan. Nah, jadi bisa-bisa aja anak-anak itu suka atau senang ambis terhadap satu jurusan. Nah, tapi di sisi lain kita harus mementingkan yaitu yang namanya
nasib kita. Terkadang kita terlalu ambis pada satu jurusan, namun pada kenyataannya kita tidak lolos terhadap satu jurusan tersebut. Nah, takutnya maka dari itu kita diwajibkan dengan mencari istilah yaitu batu loncatan atau memilih lebih dari satu jurusan. Yang keenam, perhatikan biaya kuliah. Ini yang perlu wajib anak-anak terapkan atau anak-anak pikirkan, karena biasanya kita itu menginginkan suatu program studi yang istilahnya terkenal. Contoh seperti aku ingin menjadi seorang dokter dan perawat atau lain sebagainya. Nah, itu kita harus pikirkan nih, biayanya berapa, kira-kira orang tuanya mampu apa enggak ya untuk biaya semesternya tersebut. Takutnya nanti ketika sudah memasuki perguruan tinggi tersebut, udah dapat 1 atau lebih 3, mungkin 4, orang tua kita tidak mampu membiayai perkuliahan kita. Nah, jadi di sini kita yang pertama adalah mengubah biaya, yang kedua yaitu mengubah ilmu. Yang ketujuh, jangan ikut-ikutan teman. Tidak ada jurusan yang bagus atau jelek, yang ada adalah jurusan yang sesuai atau tidak. Nah, ini yang paling sering ditemui di salah satu kampus. Sebenarnya banyak kampus. Jadi itu kita masuk jurusan tuh ikut-ikutan teman. Jadi istilahnya kalau si temannya atau bestinya itu mau jurusan BK, aku ikut ini aja lah, nggak taunya pada pertengahan jalan kita tersebut nyesel karena tidak sesuai dengan potensi dan keahlian pada diri kita. Yang terakhir yaitu konsultasi dengan orang tua. Nah, jadi ketika anak-anak sudah melakukan dari poin 1 sampai 7 tersebut, yang terakhir kita yaitu harus konsultasi dengan orang tua. Yaitu bagaimana sih Pak? Nah, kita bercerita sama orang tua atau memberitahu bahwasanya, Pak, saya ini sudah konsultasi atau Bu sama guru BK bahwasanya ini kalau seandainya program studi bimbingan coaching itu biayanya segini loh, UKT-nya segini per semester. Nah, kira-kira Ibu mampu apa enggak ya gitu. Sekiranya orang tuanya mampu, ya kita sebagai anak harus bisa menghemat biaya. Contohnya jika kos, harus hemat makan, hemat jajan, dan lain sebagainya. Insya Allah jika sudah memenuhi persyaratan tersebut, anak-anak bisa melanjutkan ke program studi tersebut sesuai dengan potensi yang anak-anak minati. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan mengenai program studi? Cukup? Nah, jika cukup, Bapak ingin nih salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan tentang materi yang Bapak sampaikan, yaitu bagaimana cara memilih program studi yang benar. Bapak minta si parent. Ayo Ren, kesimpulan dari penjelasan Bapak tadi apa? Dari poin 1 sampai 8. Harus melihat skill kita. Ya. Terus, masa kuliah di mana tuh? Kita skillnya di mana? Terus habis itu kita harus ngomong sama orang tua kita soal biaya, terus soal tempat. Misalnya saya mau ke Win, ya. Kata bapak kayak nggak usah jauh-jauh, kamu nggak bisa jauh dari bapak, jadi di UM Metro aja gitu. Terus nggak boleh ikut-ikutan teman, kayak aduh aku nggak ada temen nih di MTK, ya di BK aja yang namanya. Ya. Begitu Bapak. Benar. Nah, jadi penjelasan dari parent itu sangat parent sangat bagus. Yaitu ya tadi yang pertama, cari apa yang kamu suka, kedua minat dan bakat setiap orang berbeda, dan seterusnya. Nah, dari materi Bapak yang Bapak sampaikan tadi, menurut anak-anak tuh bermanfaat nggak sih buat anak-anak? Nah, alhamdulillah jika bermanfaat, semoga ilmunya kelak bisa menjadi wawasan dalam mencari program studi agar tidak salah jurusan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Bapak ada sedikit ice breaking, yaitu tepuk semangat. Nah, anak-anak di situ saja.
Nanti waktu akhir, waktu semangat tangannya di gini ya. Belum semangat gitu. Paham? Paham. Oke. Coba mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.